Puyon, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farika dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 7. Pada video kali ini, saya akan membahas submateri tentang ASI, KB, pada video dan kali ini PMS. kita akan membahas tentang ASI atau air susu ibu, KB atau keluarga berencana, dan terakhir PMS yaitu penyakit menular seksual. Apa itu ASI, teman-teman? ASI atau yang kita kenal dengan air susu ibu adalah suatu emulsi dari larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu setelah melahirkan. Nah, ASI ini berperan sebagai makanan bayi yang merupakan sumber gizi utamanya, karena bayi tentu saja belum dapat mencerna makanan padat. Proses produksi, rekresi, dan pengeluaran ASI disebut dengan laktasi, teman-teman. Nah, air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Air susu ibu pertama yang keluar disebut dengan kolostrum, dan kolostrum tersebut mengandung banyak imoglobin A atau IgA yang baik untuk pertahanan tubuh si bayi untuk melawan penyakit. Bagaimana sih proses produksi ASI saat kehamilan? Nah, saat kehamilan, estrogen akan merangsang perkembangan saluran kelenjar dan progesteron akan merangsang pembentukan alveolus lobus dalam payudara, teman-teman. Kemudian, human placental lactogen atau yang kita kenal dengan HPL yang diproduksi oleh plasenta berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areola. Sedangkan prolaktin dan somatomamotropin korinik akan merangsang perkembangan kelenjar mamae. Nah, sekarang kita akan bahas fase-fase laktogenesis. Fase laktogenesis pertama terjadi pada saat fase terakhir kehamilan. Payudara wanita memasuki fase laktogenesis pertama. Produksi ASI sebenarnya tidak langsung setelah melahirkan, melainkan yang diproduksi payudara pada saat itu adalah kolostrum, yaitu berupa cairan kental dan berwarna kekuningan. Berikutnya fase laktogenesis kedua. Nah, saat melahirkan, keluarnya plasenta menyebabkan turunnya tingkat hormon progesteron, estrogen, dan HPL secara tiba-tiba. Namun, hormon prolaktin tetap tinggi. Hal ini menyebabkan produksi ASI secara besar-besaran yang dikenal dengan fase laktogenesis kedua. Penurunan estrogen dan progesteron saat kelahiran akan memicu laktasi. Berikutnya, fase laktogenesis ketiga. Hormon endokrin mengatur produksi ASI selama kehamilan dan beberapa hari pertama setelah melahirkan. Ketika produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai. Sedangkan hormon yang merangsang pengeluaran susu yaitu hormon oksitosin. Nah, fase ini dinamakan dengan fase laktogenesis ketiga. Teman-teman tahu gak sih, sebelum ASI sebenarnya keluar, bayi mengonsumsi kolostrum. Kolostrum mengandung sel darah putih dan antibodi yang tinggi daripada ASI sebenarnya, khususnya tinggi dalam level imoglobin A, yang membantu melapisi usus bayi yang masih rentan dan mencegah kuman memasuki bayi. IgA ini juga mencegah alergi makanan. Dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan, kolostrum secara perlahan-lahan hilang dan tergantikan oleh ASI sebenarnya.
Apa sih yang mempengaruhi produksi ASI? Nah, yang mempengaruhi produksi ASI itu pertama adalah makanan yang dikonsumsi oleh si ibu. Berikutnya, ketenangan jiwa dan pikiran si ibu, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara dan anatomis payudara, faktor fisiologi, pola istirahat yang cukup, faktor isapan anak atau frekuensi penyusuan, faktor obat-obatan, umur kehamilan saat melahirkan, dan terakhir mengonsumsi rokok dan alkohol. Teman-teman tahu gak? Kalau sebenarnya ketika si ibu meminum alkohol, komponen-komponen pada alkohol juga ikut terserap ke dalam ASI pada tingkat konsentrasi yang sama dengan yang ditemukan dalam aliran darahnya. Meskipun bayi yang menyusui hanya terpapar sangat sedikit dari sisa alkohol yang diminum ibunya, namun tubuh bayi yang baru saja lahir tentu saja hatinya masih kecil dan belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, tubuh bayi tidak bisa memproses alkohol secara baik. Lalu, apakah ibu yang menyusui boleh mengonsumsi alkohol, teman-teman? Sesekali, ibu yang menyusui boleh mengonsumsi alkohol. Namun, harus menunggu 2-3 jam setelah gelas milas terakhir yang dikonsumsi si ibu untuk membiarkan tubuhnya memecah dan membilas bersih alkohol dalam sistem tubuh sebelum si ibu kembali menyusui anaknya. Selain itu, ibu menyusui tidak boleh mengonsumsi lebih dari 0,5 gram alkohol per berat badan ibu dalam waktu 24 jam. Namun, perlu diingat teman-teman, jika si ibu memompa ASI-nya, buanglah susu perahan tersebut. Nah, berikut adalah manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, mudah dicerna dan mengandung nutrisi optimal. Meningkatkan daya tahan tubuh bayi karena kolostrum mengandung antibodi IgA. Meningkatkan kecerdasan bayi. Nah, sekarang manfaat menyusui bagi si ibu. Nah, menjadikan berat badan dan UTS kembali normal. Kontrasepsi alamiah, mengurangi stres, gelisah, kanker payudara, ovarium, rahim, osteoporosis, dan artritis. Dan terakhir, menghemat biaya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang KB. Apa kalian tahu apa itu KB? KB atau yang kita kenal dengan keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Gerakan keluarga berencana dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka mengembangkan dan membudidayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah 2. Nah, program kependudukan dalam keluarga berencana bertujuan untuk membatasi pertumbuhan jumlah penduduk. Jika kita dapat berpartisipasi dalam mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan metode kontrasepsi. Tahu gak sih apa itu metode kontrasepsi, teman-teman? Yap, betul sekali. Metode kontrasepsi adalah metode yang digunakan untuk menghambat pergerakan sperma ke ovum, mencegah ovulasi, atau mencegah implantasi pada zigot.
Ada apa aja sih jenis-jenis kontrasepsi? Nah, berikut adalah beberapa jenis kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi alami atau sistem kalender. Coitus interruptus, kontrasepsi kimiawi yang bersifat toksik bagi sperma, penghambatan implantasi, metode sawar mekanis atau vasectomy dan tubectomy, pencegahan ovulasi, contohnya itu pil KB, susu KB, atau suntik KB. Ada apa aja sih jenis-jenis kontrasepsi? Nah, jika dilihat dari jangka waktu serta efektivitasnya, alat kontrasepsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontrasepsi temporal dan permanen. Kontrasepsi temporal biasanya digunakan untuk mencegah dan menjaga jarak antar kehamilan, serta efeknya akan hilang setelah alat terkait tidak digunakan lagi. Sedangkan kontrasepsi permanen digunakan untuk mensterilkan pasangan suami istri yang tidak ingin lagi memiliki anak. Nah, berikut adalah beberapa jenis kontrasepsi temporal. Yang pertama itu kondom pria dan wanita. Nah, benda tersebut merupakan alat kontrasepsi yang paling dikenal oleh masyarakat. Kondom wanita harus dipasang di mulut vagina 8 jam sebelum melakukan hubungan seksual. Berikutnya ada pil KB. Pil KB dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron dan estrogen. Ketiga, ada suntik KB, merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan menyuntikkan hormon progesteron pada lengan bagian atas tiap 3 bulan sekali. Selanjutnya ada Koyo Ortho Evra. Emang sih benda ini tidak terlalu populer di masyarakat. Tapi untuk pemakaiannya, koyo ini biasanya ditempelkan pada perut bagian bawah, bokong atau lengan, dan mampu mencegah kehamilan dengan melepaskan hormon estrogen dan progesteron ke dalam tubuh. Berikutnya ada IUIDA atau Spira, merupakan alat kontrasepsi berbentuk huruf T yang dipasang di dalam rahim. IUD ada yang terbuat dari tembaga seperti Paragard yang bertahan selama 10 tahun, dan bahan lain yang mengandung hormon seperti Mirena yang dapat bertahan selama 5 tahun. Nah, berikutnya ada implan. Adalah alat kontrasepsi berbentuk batang kecil, ukurannya kira-kira 40 mm, yang dipasang di lengan bagian atas dan berfungsi untuk mencegah kehamilan dengan cara melepaskan hormon progesteron secara perlahan. Berikutnya ada spermisida, berbentuk seperti krim dan jelly. Akan diaplikasikan ke dalam vagina minimal 30 menit sebelum berhubungan seksual. Fungsinya untuk membunuh sperma agar tidak bergerak ke dalam lahir dan membuahi sel telur. Ke-8 ada diafragma, yaitu alat kontrasepsi berbentuk kubah yang terbuat dari karet dan dipasang di mulut rahim. Biasanya digunakan bersama dengan spermisida. Perlu diperhatikan bahwa diafragma harus tetap dipakai setidaknya sampai 6 jam setelah berhubungan seksual. Ke-9 ada cervical cup. Bentuknya hampir serupa dengan diafragma. Cervical cup diletakkan di mulut rahim agar jarum masuk sperma terhalang. Nah, ini merupakan jenis kontrasepsi permanen. Yang pertama itu ada vasectomy, yaitu prosedur medis yang melibatkan penutupan saluran vas deferens pada pria.
Berikutnya ada tubektomi, merupakan proses sterilisasi pada wanita yang melibatkan langkah pemotongan serta pengikatan saluran tuba falopi. Dan terakhir adalah implan tuba, merupakan kontrasepsi permanen yang biasanya digunakan adalah implan tuba atau pemasangan implan yang terbuat dari logam atau silikon di dalam tuba falopi. Apa itu PMS, teman-teman? Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual yang kita kenal dengan PMS adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia, gonorea, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Nah, penyakit menular pertama yang kita bahas adalah sifilis, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut kelamin. Yang kedua itu gonorea, dikenal juga dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Nah, yang ketiga itu ada human papilloma atau virus HPV. Yang keempat ada infeksi HIV. Yang kelima ada chlamydia, trichomoniasis, hepatitis B atau hepatitis C, tinea cruris, herpes genital, candidias, dan terakhir granuloma inguinale atau donovanosis. Bagaimana cara PMS menular, teman-teman? Pertama, melalui hubungan seksual. Kedua, penularan dari ibu hamil ke bayi. Ketiga, penularan dari penggunaan jarum suntik yang sama. Penularan melalui transfusi darah. Penularan melalui penggunaan alat makan. Bagaimana cara mencegah PMS? Pertama, kenali pasangan seksual masing-masing dengan baik. Yang kedua, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Yang ketiga, tidak menggunakan nafsa, terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik. Keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Sekian video pembahasan tentang submateri kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menonton.